Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klik Kanan Production. Media untuk berkarya, media untuk bersuara. Apakah terjadi perbedaan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Melihat bulan Ramadan tahun ini dibarengi dengan merebaknya pandemi virus COVID-19. Sebenarnya kita tahu sendiri ya, pasti ada beberapa perbedaannya. Kira-kira bisa Mbak Ima sama Mas Dani sebutkan nggak perbedaan-perbedaan yang terasa banget terutama di desa kalian itu? Monggo, Mas Dani sama Mbak Ima. Siapa siapa dulu nih? Siapa dulu Mbak, nih? iya ya maaf, Mas Dani dulu, Mas Dani dulu. Dulu ya. Untuk perbedaan untuk di ibadahnya sih mungkin sedikit ya. Di waktu tarawih itu ada saf, jarak antar saf, jarak antar jamaah sholat tarawih, waktu ya semua sholat lah, sholat jamaah lah. Lalu untuk apa ya, ngaji di masjid itu tadarusan itu semakin berkurang. Kan mungkin hanya ada sedikit-sedikit saja pemuda-pemuda, ibu-ibu, bapak, mungkin hanya sedikit dan mereka itu tidak berani menggunakan apa ya, mikrofon karena ketakutannya itu dibubarkan gitu loh. Seperti itu. Bahkan di desa saya itu biasanya itu tiap bulan Ramadan itu malam itu selalu ramai, bahkan sampai jam 12, jam 1 itu selalu ramai. Tapi sekarang itu 9 saja itu sudah sepi sekali. Berarti sebenarnya apa yang dikatakan Mas Dani ini tidak jauh beda ya yang dikatakan oleh Bang Ziko ya. Karena kemarin waktu aku podcast juga sama Bang Ziko itu, Bang Ziko juga sempat bilang perbedaannya begitu mencolok itu justru ketika kan terawih ya. Terus masjid biasanya kan masjid menggunakan pengeras suara. Nah ini malah lebih lucunya lagi kalau di Bang Ziko ini orang-orang yang ada di masjid sana itu tidak menggunakan pengeras suara karena ditakutkan nanti diciduk gitu loh sama sama aparat yang berjaga, maksudnya aparat yang patroli. Karena kan kita tahu sendiri Surabaya Raya termasuk Gresik, Surabaya dan Sidoarjo ini kan masuk PSBB kan. Takutnya sih seperti itu. Atau mungkin memang dari Mas Dani sendiri masjidnya tidak menggunakan pengeras suara karena untuk menghindari itu atau karena ada motif lain, Mas Danis? Sebenarnya pengeras suara itu ada, tapi sengaja dimatikan karena ditakutkan nanti waktu ibadah lalu diciduk dibubarkan gitu kan nggak enak juga gitu loh. Berarti sebenarnya tetap sama motifnya karena aku diciduk apa? Wah ini luar biasa. Benar sekali. Iya iya iya. Oke, kita beralih ke Mbak Ima ya. Kira-kira Mbak Ima ada nggak perbedaan yang terasa banget di tempatnya Mbak Ima itu sendiri mengenai Ramadan tahun ini dengan tahun sebelumnya? Oh ya, perbedaannya itu sama kayak yang disebutin Mas Danis tadi. Cuma kan kalau di desa aku kan itu kan rutin, patrolinya kan rutin. Ada polisi yang muter-muter gitu loh. Nah, jadi kita itu udah sepakat dari awal itu udah ngadain rapat di RT juga. Beberapa RT itu juga ngadain rapat itu kalau ditiadakan sholat tarawih di masjid. Tapi yang mau yang biasanya kan kayak di desa kan kayak ada seorang muazin yang tukang azan itu loh. Nah, itu dia sama beberapa orang yang emang bener nggak bisa gitu loh kalau dilarang buat nggak ke masjid. Soalnya itu emang mereka itu kayak bener-bener orang yang udah jadi bukan kepercayaan sudah terbiasa gitu loh. Masjidnya itu nggak boleh kosong, masjidnya itu nggak dipakai gitu kan. Ya udah jadi seperti yang aku lihat kemarin itu emang ada yang terawih di masjid, cuma ada 4 orang atau 5 orang gitu aja. Itu juga dibatasi softnya. Terus sama banget kayak yang diomongin sama Mas Danis, kita itu ada rasa takut lah nanti kalau speaker masjidnya itu nyalain. Kemarin itu ya pas kan biasanya kalau mau Ramadan itu kan kayak gelar bersih-bersih masjid. Sekalipun kita nggak ada tarawih, tapi kan emang bersih-bersih masjid itu udah kayak kegiatan rutinnya karena gitu loh.
Walaupun yang berangkat itu juga nggak semuanya, karena kan kita juga tahu kan ada pembatasan sosial kan. Jadinya yang datang itu cuma beberapa aja. Terus kita tuh hanya bersih-bersih. Kan biasanya speaker masjid itu dinyalain lagu-lagu religi kan. Itu kayak bener-bener kita nggak berani nyalain. Kali itu kita cuma bersih-bersih. Terus juga cuma beberapa orang, nggak sampai 10 orang gitu. Kan bener-bener takut, udah bener-bener takut. Terus juga kalau wilayah masjid aku sendiri ya, itu kan bilang jauh gitu loh dari keramaian, dari kota gitu loh. Jadi nggak mungkin ada yang dengar, maksudnya nggak mungkin ada yang polisi yang dengar sampai itu apa namanya datang gitu, nggak mungkin. Tapi kita juga benar-benar menghargailah masjid lain gitu kan. Kok nanti takutnya kan masjid lain itu kayak beranggapan kok masjid sana ngadain acara sih gitu. Padahal tuh emang itu kegiatan rutinnya Karang Taruna gitu. Jadi kita diem aja gitu. Nggak kayak yang itu Oh iya. Astagfirullah gitu. Ya, jadi sebenarnya apa yang dikatakan Mbak Ima ini tidak jauh beda juga ya, yang dikatakan oleh Mbak Nabila kemarin. Kalau Mbak Nabila kemarin bilangnya juga bahkan untuk di hari keempat bulan Ramadan aja, itu Mbak Nabila kan sempat itu ke masjid dekat rumahnya untuk terawih itu terawihnya itu untuk perempuan itu hanya datang paling 4 orang aja dan memang terisi cuma satu soft. Begitupun juga sama kan seperti yang dikatakan Mbak Ima tadi kan. Apakah ini Mbak Ima termasuk orang yang terawih di rumah atau ya di masjid Mbak Ima? Alhamdulillahnya saya bisa gelar terawih jamaah bersama keluarga di rumah. Masya Allah, ini jawabannya benar-benar kelas ya.